Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjut kembali kajian dengan saya Al-Faqir, yaitu dari yang sudah saya berikan bulan lalu, yaitu tentang sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surga, yaitu at-tauhid. Sudah kita bahas, yaitu tentang iman. Maksudnya adalah sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surga itu tauhid. Yang pertama adalah iman. Hadisnya sudah kita bacakan. Ya, hadisnya sudah kita bacakan, yaitu Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata illa nafsun apa itu? Ibu teruskan. Kalau ibu lihat tulisan pasti bisa nyambung itu. Mukminah. Yuk kita lihat tulisannya. Yuk kita lihat tulisan itu. Yuk kita lihat tulisan itu. Ya. Kenapa? Salah bawa. Allah. Ya di fotokopi aja dulu. Di fotokopi nambah kali. Ini apa? Pengurus. Iya. Iya. Udah seberapa? Iya. Iya. Ya, ada yang ketinggalan, ada yang salah bawa itu. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Ya. Nah. Ya. Baik ya. Sebaiknya dikumpulin aja kali ya. Kalau nanti saya kasih fotokopi itu, kumpulin aja, jangan dibawa pulang ini. Tapi di rumah ya. nggak bisa baca Ustaz, nggak bisa mengulas. Kenapa? Tapi di rumah nggak bisa mengulas. Kalau nggak. Iya, tapi harus dikumpulin. Itu kan punya saya kasihkan ke ibu-ibu itu. Fotokopi kan dari saya itu. Dari saya fotokopi itu. Jadi nanti suatu waktu kalau saya kasih lagi fotokopi, ibu tulisin aja nama siapa, nanti disimpan. Kalau belum selesai nanti bulan depannya baru dibagi lagi. Kalau enggak begini, kemarin saya foto hampir 40 lebih, saya 50-an saya fotokopi itu. Iya. Jadi harus dikumpulkan ini berarti. Iya. Jangan dibawa pulang. Iya. Baik, yuk kita konsen, Bu. Ayo kita niat, kita konsen. Yuk, kita mulai. Yang ada, lihat ya. Hadis yang pertama yaitu sudah kita bahas, tidak akan masuk ke surga kecuali jiwa yang mukmin. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Ya, sudah kita bahas kemarin panjang lebar. Sekarang hadis yang kedua dari sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surga itu tauhid ya. Yang kedua ini hadis 260 berapa di situ? 261 kan? 262 memang 261 sudah? Belum. Iya. Hubut tauhid belum kan?
Belum. Yuk kita lihat. Supaya cepat selesai. Ini ada suatu peristiwa yang bagus sekali di dalam perjalanan safarnya beberapa seorang sahabat. Kejadian ini yaitu apa? Perjalanan beberapa seorang sahabat ya, yang ada suatu peristiwa ya. Peristiwa ketika dia sedang sholat ya. Hubut tauhid, yaitu cinta tauhid, menyukai tauhid. Yang dimaksud adalah fi asma'illah wa sifatih, yaitu dia mencintai tauhid, kata-kata tauhid ya, atau suatu perbuatan tauhid, yaitu di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi dia senang, cinta seorang hamba Allah terhadap asma Allah dan sifat Allah, yaitu dengan berzikir, dengan dia berzikir dengan nama Allah, asma Allah, dengan dia membaca suatu doa-doa yang ada asma Allah dan sebagainya. Yuk kita lihat hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi alaihi salatu wassalam ba'atha rajulan ala sariyah. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, sungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam mengutus seseorang, yaitu ke satu peleton, satu kumpulan pasukan. Dan orang itu karena ketua pimpinan peleton, ketua pimpinan perjalanan ya, utusan Rasulullah itu, orang itu wa kana yaqra li ashabihi fi salatihim. Dia kalau jadi imam yang mengimami sahabat-sahabat yang lain di dalam sholat mereka, fayakhtim, maka dia menutup sholatnya itu, yaitu menutup sehabis bacaan Al-Fatihah, sehabis membaca sholat Al-Fatihah selalu dengan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi orang itu ada dua pendapat, para ulama menjelaskan, setelah membaca waladhdallin amin surat Al-Fatihah, membaca surat lain, setelah itu membaca Qul huwallahu ahad setiap rakaat itu Qul huwallahu diulang-ulang. Jadi ada pendapat para ulama menjelaskan, seperti Ibnu Hajar Asqalani juga menjelaskan, ada dua kemungkinan. Orang ini pimpinan peleton, pimpinan utusan Rasulullah ini, dia bepergian dengan para sahabat yang lain, dia jadi imam. Tentu sholatnya sholat apa? Sholat jahar kan? Sholat jahar itu apa? Maghrib yang keras, yang ada suara isya, subuh ya. Ketika membaca Al-Fatihah waladhdallin amin, membaca surat yang lain, lantas apa? Qulu, terus diulang-ulang. Atau kemungkinan kedua, ketika Al-Fatihah waladhdallin amin langsung Qul huwallahu. Iya, itu ada dua kemungkinan itu. Intinya orang itu, pimpinan perjalanan itu, pimpinan utusan Rasulullah ini selalu di dalam rakaatnya, di dalam perjalanan ya, selama bepergian itu selalu Qul huwallahu diulang-ulang. Selalu diulang-ulang di dalam setiap rakaat selama bepergian itu. Yuk kita lihat. Falamma raja'u, ketika balik sudah selesai tugasnya ya, dan datang ke Madinah, zakaru dzalika lin-nabi alaihi salatu wasallam, menceritakan sahabat-sahabat yang lain tentang kejadian itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi menceritakan nih para sahabat yang lain, ya Rasulullah, ini pimpinan perjalanan, pimpinan pasukan ini fulan, kalau sholat habis Al-Fatihah membaca Qul huwallahu terus diulang-ulang. Ya. Maka Rasulullah bilang, saluhu li ayyi syai'in yasna' dzalik. Kamu tanya dia, kata Rasulullah, kamu tanya dia, kenapa dia berbuat itu? Kenapa dia berbuat itu? Kenapa? Kok dia bolak-balik habis baca Al-Fatihah ya, baca Qul huwallahu ahad terus diulang-ulang di dalam setiap rakaatnya. Fasa'aluhu, maka sahabat yang lain yang berangkat sama dia itu, yang rombongan dia setelah
ya di hadapan Rasulullah ini bertanya pada Rasulullah, maka menanyakan kepada orang itu. Ya, menanyakan kenapa sih kamu kok setiap sholat itu ketika kita bepergian setiap rakaatnya bolak-balik membaca sehabis Al-Fatihah surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad itu. Faqal, orang itu jawab, pimpinan perjalanan ini, pimpinan utusan Rasulullah ini, li'annaha sifatur rahman, aku bolak-balik baca Qul huwallahu ahad itu karena adanya sifat ar-Rahman, adanya sifat Allah. Wa ana, dan aku ahabbu an aqra'a biha, dan aku suka untuk membacanya Al-Ikhlas itu. Kenapa aku membaca bolak-balik di dalam rakaat ketika yaitu bepergian ini? Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat sifat Ar-Rahman dan aku suka membaca itu. Maka Nabi menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbu, kabarkan kepada dia itu bahwa Allah suka sama dia. Subhanallah, Allah suka sama dia. Kenapa? Sebabnya karena orang itu suka baca. Karena apa? Apa? Kenapa? Suka sama Allah itu. Suka kepada karena apa? Cintanya kepada Allah. Karena di dalam Qul huwallahu ahad itu ada sifat-sifat asma-asma Allah. Dia cinta itu, cinta pada Allah. Itu poinnya ya, maksudnya itu. Ya. Wa fi hadis akhar, pada hadis riwayat yang lain, qala ar-rajul, orang itu menjawab, ini uhibbuha, aku suka surat Al-Ikhlas itu. Aku suka surat Al-Ikhlas itu. Faqal, Rasulullah menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas itu, Al-Ikhlas itu, cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu atau kepada sifat-sifat Allah itu, ya, sifat-sifat Ar-Rahman itu memasukkan engkau ke dalam surga. Riwayat Bukhari dan yaitu Muslim. Bukhari dan Muslim riwayat ini. Apa yang kita bisa ambil Ibu dari hal ini, hadis ini? Bahwa kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla itu, kecintaan kita pasti seorang muslim itu mukmin kalau sudah cinta kepada Allah, dia pasti akan taat kepada Allah. Pasti itu. Ya, kecintaan seorang muslim kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada syariatnya, ya pasti juga dia akan mengikuti utusannya, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini orang itu bolak-balik ketika mengimami para sahabat ketika bepergian itu, ketika safar itu, ketika dalam utusan Rasulullah SAW itu mengimami, membaca bolak-balik, yaitu ketika setelah selesai sholat, yaitu ketika telah selesai membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, karena di situ terdapat nama, asma dan sifat Allah di situ. Ya, terdapat sifat Allah dan asma Allah. Ya, jadi Ibu bisa kita lihat bagaimana keagungan Allah Azza wa Jal, Ibu. Ya, Ibu hafal semualah. Apa Ikhlas lah, apalah. Ya. Qul huwallahu ahad. Ibu perhatikan itu. Katakanlah dia Allah ahad. Ahad apa? Asma Allah. Al-ahad. Katakanlah Allahus samad. As-samad dari nama Allah. Apa itu? Yang tidak membutuhkan makhluk. As-samad. Ya samad, ya samad kita panggil. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah yaitu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai bagi Allah ahad. Ini adalah ketika kita seorang muslim membaca surat Al-Ikhlas ini, di benak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai Rabb, penguasa, ilah yang satu. Tidak ada ilah, Tuhan tidak ada. Hanya Allah Azza wa Jalla. Qul huwallah ahad. Allah, dia Allah yang satu.
Allah yang menguasai makhluknya, yang tidak membutuhkan makhluknya. Ya, qul huwallahu ahad, Allah as-samad. Ya. Ketika kita sholat di dalam membaca yaitu surat ini, kita nikmati, kita renungi di dalam sholat itu sehingga membekas, menambah apa? Iman, ya kan? Tauhid kita semakin apa? Kuat. Tauhid kita kepada Allah semakin kuat. Jadi membaca ayat-ayat di dalam sholat itu, ibu harus paham maknanya, artinya. Gimana kita mau sholat tapi kita nggak paham makna? Tidak paham makna. Nanti kapan-kapan coba saya akan membuat satu metode pakai tulisan, ntar khusus bacaan Al-Quran secara ringkas dengan tafsirnya secara ringkas, satu pertemuan aja dah. Sudah pernah tidak di sini? Belum. Insya Allah saya akan membuat metode itu, tapi harus disiapkan apa? Kalau bisa pakai slide, lebih enak lagi. Slide ada? Iya. Jadi saya nggak usah nulis lagi, waktunya kebuang. Jadi khusus Al-Fatihah, nanti misalnya surat 3 surat saja, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas saja sudah yang pendek, sama bacaan-bacaan ketika ruku. Ruku dulu kan. Setelah itu baru i'tidal, setelah itu baru sujud, dan tasyahud itu di antara doa, zikir, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, tasyahud, selesai. Ringkas, padat, ibu paham. Saya akan buat dulu, nanti ibu ngeliat ini secara ringkas, berikut tafsir secara singkat. Ya, itu demikian. Jadi ketika ibu sholat tuh, di benak ibu tuh paham. Ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan lurus itu apa? Itu kan terjemahan, Bu. Terjemahnya itu. Tapi ketika kita sholat kita paham, oh yang dimaksud jalan lurus tuh ini yang Allah ridhoi. Apa yang dimaksud dengan Allah ridhoi? Ini, gitu loh. Nanti, insya Allah. Jadi yang namanya ngaji itu harus mempunyai program silabus, harus ada. Jadi harus betul-betul paham. Harus punya, kayak orang sekolah kan punya kurikulum kan? Ya sama, ngaji pun juga harus begitu. Pengajian tuh kajian harus mempunyai kurikulum. Ya, supaya apa? Maksimal, ngajinya itu maksimal. Ya. Itu yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa kecintaan seorang muslim kepada Allah itu akan menyebabkan memasukkan dirinya ke dalam surga. Karena Allah, kenapa? Allah cinta kepada dia. Karena Rasulullah mengatakan, akhbiruhu, kabarkan kepada dia itu, bahwa dia bolak-balik setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas itu, kata Rasulullah, anallaha yuhibbuh, Allah pun juga cinta sama dia. Kalau kita cinta Allah, Allah pun cinta kita. Kita jauh dari Allah, Allah pun jauh. Allah pun juga akan jauh. Ingat aku, kata Allah, aku pun akan ingat kamu. Ya, fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku, kata Allah, aku ingat kamu. Jauh kita, Allah jauh. Kita dekat, Allah dekat. Mau kita saja, maunya apa sih kita ini? Allah beri kebebasan untuk milih. Kita diberikan istita'ah. Istita'ah itu apa? Kemampuan untuk berbuat, kemampuan untuk memilih. Istita'ah itu Allah berikan itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jalan-jalan apa? Jalan-jalan ya ini yang sesat, bengkok, ini yang lurus. Fahalhamaha fujuraha apa? Wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia ini kefasikan, dan Allah mengilhamkan kepada manusia ini ketakwaan. Tinggal kita mana yang mau kita pilih hidup ini. Tetapi kalau kita diberikan oleh Allah rahmatnya, ya Allah, berarti kita dipilih oleh Allah untuk menjadi kita seorang muslim yang taat. Tidak semua muslim diberi itu. Buktinya, satu, ada muslim yang murtad, waliyadzubillah. Waliyadzubillah.
muslim yang murtad yang keluar dari agama Islam. Ya, tidak semua Allah berikan yaitu rahmat Allah. Allah memberikan hidayah rahmat Allah ini kepada yang Allah kehendaki. Ya. Itu demikian, ya. Maka daripada itu kalau kita lihat Ibu tadi adanya yaitu di dalam hadis ini orang itu kepala pimpinan rombongan itu yang bolak-balik membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah itu dia cinta kepada Allah karena di situ ada asma-asma Allah. Ya. Maka daripada itu kita Ibu biasakan kita zikir, kita panggil Allah. Ya Rahman, Ya Rahman kalau kita bersendiri ya panggil Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita zikir panggil Allah. Ya. Ya Rahman, Ya Rahim. Kita mengharap Allah agar kita sembuh dari penyakit. Kita panggil ya Syafi, Ya Syafi, Asy-Syafi. Syafi itu nama Allah apa? Allah yang penyembuh. Nabi Ibrahim aja mengatakan ya yang di dalam Al-Qur'an, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Kalau aku sakit, aku di sini siapa? Aku di sini yang sakit siapa? Ini Quran ini. Nabi ini Ibrahim ini dalam konteks Nabi Ibrahim. Kalau aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan aku. Siapa di sini? Aku di sini. Nabi Ibrahim. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah itu yang menyembuhkan segala sesuatu. Kematian dari Allah. Penyakit pun Allah turunkan untuk ujian. Dan obatnya pun Allah turunkan. Likulida dawaha. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Illal maut. Kecuali mati. Selesai sudah. Jadi nggak usah putus asa kalau kita sakit. Allah turunkan penyakit, Allah yang turunkan penyakit. Allah yang takdirkan itu penyakit. Apa saja penyakit. Untuk apa? Ujian kepada manusia. Kalau nggak ada penyakit ya manusia nanti nggak mati-mati. Matinya tuh panjang nanti. Ya, itu takdir, itu demikian. Itu Allah para ulama jelaskan demikian. Hikmah dari penyakit itu. Ya, jadi ujian, subhanallah. Tapi kita berusaha untuk berobat. Ya, banyak kita usaha untuk berobat. Kata Rasulullah juga mengatakan obati orang yang sakit dari kalian itu dengan sedekah. Tadawau mardhakum bisedekah. Obati orang yang sakit dari kamu itu dengan sedekah. Lah kok sedekah bisa ngobati orang sakit loh? Kan sakit itu ada obat yang masuk lewat mulut yaitu obat-obatan entah itu herbal entah itu obat kimia. Ada yang obat yang tanpa kita sadari, yang faktor X, yang gaib. Kita sedekah, kita niatkan untuk mengobati kita, entah kita sakit jantung, sakit apa, ya Allah sembuhkan aku ikhlas ya Allah dengan perantara. Jadi sedekah itu sebagai apa? Wasilah tujuannya. Sebagai apa? Wasilah dengan amal baik, amal soleh. Sedekahnya itu amal soleh untuk menuju yang kita mau. Ya, itu yang harus kita perhatikan hal itu. Ibu catat, iman kepada Allah itu, iman kepada Allah yang mempunyai asma dan sifat itu mencakup 4 hal. 1. Iman kepada Allah yang Allah mempunyai nama dan sifat itu mencakup 4 hal. Iman kepada Allah. 1. Iman tentang adanya Allah. Khusus ya, ini kepada Allah saja ya, khusus iman kepada Allah ini yang mempunyai Allah asma wa sifat itu. 1, iman tentang adanya Allah, wujud Allah. Iman kita adanya wujud Allah. Maksudnya wujud Allah itu keberadaan Allah tapi kita rasakan tapi tidak bisa dilihat. Kapan kita melihat Allah? Nanti di sana. Di alam akhirat nanti. Di alam akhirat. Ya, di alam akhirat kita melihat Allah itu. Ya. Iman tentang adanya Allah, iman adanya keberadaan Allah. Sehingga apa? Kita merasa diawasi. 2. Iman tentang rububiyahnya Allah.
Iman tentang rububiyahnya Allah. Apa itu? Bahwa kita mengimani Allah itu yang maha mengatur alam ini. Rububiyah. Rububiyah. Allah yang mengatur alam ini. Alam jagat ini. Allah yang mengatur makhluknya. Semua Allah yang mengatur, yang menentukan, yang mentakdirkan. Semua makhluk Allah, baik alam, matahari, bulan, semua di dalam takdir Allah, semua di dalam genggaman kekuasaan Allah. Ya, baik semua ini alam semesta ini Allah atur itu. Ya, baik kita yaitu manusia, bangsa jin, bangsa malaikat, semua Allah atur, semua dalam takdir Allah. Ya, lantas Allah memberikan rezeki. Rezeki kepada siapa? Makhluknya. Kemudian Allah yang mewafatkan, yang mematikan dan yang menghidupkan makhluknya. Itu apa? Iman kepada rububiyah Allah. Paham ya? Ketiga, iman tentang uluhiyahnya Allah. Uluhiyah. Uluhiyah. Iman terhadap uluhiyahnya Allah. Apa itu? Bahwa Allah yang satu-satunya diminta, Allah yang satu-satunya diibadahi, Allah yang dituju. Uluhiyah, ya, iman kepada itu. Allah yang satu-satunya diibadahi, Allah yang satu-satunya tempat meminta, Allah yang satu-satunya kita mohon perlindungan. Ya, jelas Bu ya. Sehingga berdoa ada rasa takut, ada rasa raja, yaitu harapan, mahabbah tadi, cinta itu tadi, cinta. Lantas istighatsah, memohon apa? Pertolongan kepada Allah, perlindungan, semua kepada siapa? Allah. Itu apa? Iman tentang uluhiyahnya. Jelas ya? Keempat, yaitu kita beriman atau bertauhid kita kepada asma wa sifat. Nah tadi. Jadi iman kepada Allah ya mencangkup 4 hal. Secara garis besarnya, globalnya itu, yaitu tauhid asma wa sifat. Jadi Allah punya apa? Punya nama dan punya sifat. Iya. Contoh Ar-Rahim, Ar-Rahman, itu nama Ar-Rahim, Ar-Rahman, nama Allah. Sifatnya apa? Sifatnya Allah dalam ini sebutannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan arti, bukan maknanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat Allah. Sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah. Min asma'illah, nama Allah. Sifatnya rahmah. Sifatnya rahmah. Sehingga tidak seorang hamba Allah kalau mau dinamai menjadi, yaitu dengan abdun, hamba, Abdurrahim atau Abdurrahman, yaitu hamba digendeng dengan asma. Tidak ada nama menjadi Abdurrahmah. Salah. Kenapa? Karena abdun itu harus berpasangannya hamba dengan asma, bukan berpasangan dengan sifat. Paham ya? Paham enggak ini sampai di sini? Nama orang apa? Abdurrahim, Abdurrahman. Ya. Sifatnya Allah dari Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Rahmah, sifat. Yang kita panggil apa? Ya Rahmah, ya Rahmah. Yang kita panggil? Bukan. Yang kita panggil apa? Ya Rahim. Yang kita panggil namanya, asma'nya yang kita panggil. Yang kita panggil bukan sifatnya. Paham ya Ibu ya, membedakan ini ya?
Iya kan? Yang kita panggil tuh, yang kita panggil apanya? Asma'nya. Ini paham nih Bu ini. Asma'nya yang kita panggil namanya, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Rahmah itu apanya? Sifatnya, sifat yang maha mengasihi. Sifat Allah itu yang maha mengasihi. Rahmah itu yang maha penyayang, yang penyayang. Itu rahmah, sifatnya. Tapi namanya kalau kita ingin panggil itu yang maha, yang pengasih itu, yang kita kalau kita panggil dengan apa? Dengan apa? Ya belum paham ini. Belum paham itu. Masih belum peserta, masih bingung. Masih bingung, tidak ada tulisan sih ya. Kalau ada tulisan itu lebih jelas memang. Padahal itu penting sekali. Ini. Penting sekali masalah ini. Ya, masalah akidah ini penting sekali. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Allah yang maha pengasih penyayang. Sifatnya rahmah, sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita panggil Allah dengan namanya, berarti sebutannya gimana ya? Ya Rahman, ya Rahim. Kita itu nama Allah. Boleh kita panggil Allah sama dengan kita panggil ya Rahman, ya Rahim, itu sama. Karena Allah bisa dipanggil Allah, yaitu nama pokoknya. Allah mengenalkan diri sebagai Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah memperkenalkan dirinya sebagai namanya Allah. Itu. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka kamu berdoa dengan namanya kepada Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk memanggil nama, yaitu dengan nama-namanya. Apa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Syafi, Ya Samad, Ya Ahad, Ya Jabbar, Ya Wadud. Itu loh. Ya, itu demikian. Jadi yang kita panggil itu adalah apanya? Namanya. Jadi kalau tadi yang Allah maha pengasih penyayang, yang Allah panggil dengan apa? Ya Rahman, ya Rahim. Sifatnya rahmah. Yang Allah punya sifat maha pengasih, Allah punya sifat maha penyayang. Sifatnya rahmah. Paham ya? Ini satu saja sudah. Nanti kalau saya kasih contoh-contoh yang lain dari nama Allah lebih bingung lagi nanti Ibu. Tapi ini kajiannya khusus sebenarnya ini kayak gini nih. Ya, salah paham masalah akidah ini nanti bahaya masalah akidah ini. Ya, jelas ya? Ya, jadi itu yang harus kita pahami dari hal itu. Ya. Baik. Hadis 262. Hadis 262. Yuk kita lihat. Fotokopi tambahannya sudah datang? Belum datang ya? Padahal penting, kalau tidak ngelihat tidak begitu efektif ini. Tapi banyak juga yang bawa sih ya. Banyak ya? Ya udah. Hadis selanjutnya yang memasukkan hamba Allah ke dalam surga itu tauhid. Syahadah an la ilaha illallah, persaksian tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Syahadah. Yuk kita lihat. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wassalam. Qal, dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi berkata, balik halaman 2. Halaman 2. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, mengatakan, kita lihat semua. Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalallahu al jannata ala ma kana min amalin. Wa fi riwayatil Bukhari adkhalallahu al jannata min ayyi abwabil jannati tsamaniyah syaa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang bersaksi, man syahida, barang siapa yang bersaksi, yang menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah yang satu. Saya ulang. Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang satu, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi sesungguhnya Muhammad hambanya dan rasulnya, dan bersaksi sesungguhnya Isa hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang diberikannya kepada Maryam, alqaha ila Maryama, yang diberikan kepada Maryam, dan ruh darinya, dan jannah itu benar ada, dan surga dan neraka itu benar ada, wan naru haq, Allah akan memasukkannya ke surga dari apa yang dia kerjakan, ala ma kana min amalin. Maksudnya ala ma kana min amalin, dari apa yang telah dia imani, dari apa yang telah dia yakini, yang dimaksud hal itu. Para ulama mensyarahkan hadis itu demikian, yang dimaksud ala ma kana min amalin. Dalam riwayat Bukhari, Allah akan memasukkannya ke surga dari pintu-pintu surga yang 8 yang dikehendakinya. Subhanallah. Akan memasukkan ke seorang manusia, seorang hamba Allah yang bertauhid, yang bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya, ya. Dan nah itu datang fotokopinya itu. Agak cepatan dibaginya. Nah, ya. 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 Nah. Ya. Ya. Udah, yuk kita lihat. Ya. Ayo kita lihat lagi. Udah, yuk kita mulai lagi. Yuk. Ayo kita konsen, Ibu, kita konsen. Udah, yuk konsen. Yuk kita konsen. Yuk kita konsen. Yuk kita konsen. Sudah? Yuk. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah yang satu, yang tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad hambanya dan rasulnya, dan sesungguhnya Isa hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya, wa kalimatuh alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada Maryam, dan ruh darinya, jannah itu benar ada, ya, dan neraka itu benar ada. Allah akan memasukkan ke surga dari apa yang dia amalkan, maksudnya dia yakini. Dalam riwayat Bukhari, Allah akan memasukkannya ke surga dari pintu-pintu surga yang 8 yang Allah kehendaki, ya, min ayil jannati, yang dia kehendaki, yang orang-orang yang dimasukkan ke surga itu dia bebas lewat untuk memasuki 8 dari pintu surga itu, yang orang itu maui. Subhanallah, ya, yang orang itu maui, ya. Baik, ya. Ini apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan begitu besarnya tentang persaksian kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, orang-orang yang bertauhid akan mengimani Allah,
yang satu, wahdah, tidak ada sekutu baginya. Maksudnya yaitu tidak berbuat syirik. Yang tadi tauhid uluhiyah tadi, berdoa, memohon, bernaung, perlindungan hanya kepada Allah yang satu itu. Iya. Dan dia sesungguhnya bersaksi Muhammad hambanya dan yaitu rasulnya, utusannya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini di dalam hadis ini lantas bersaksi juga Isa hamba Allah dan rasulnya? Ya. Jadi ketika bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah yang satu, tidak ada sekutu baginya, dan Rasulullah Muhammad hamba dan rasulnya, dan bersaksi Isa hamba Allah dan rasulnya, yang kalimatnya yang diberikan kepada Maryam dan ruh darinya. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat An-Nisa 171. Bagaimana seorang muslim itu dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah mengatakan di dalam riwayat Bukhari ini, seorang muslim kita juga beriman bahwa Isa itu hamba Allah dan rasulnya, yang dan kalimatnya diberikan kepada Maryam dan ruh darinya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 171. Surat An-Nisa 171. Ya, yang tentang bagaimana beriman kepada, yaitu bagaimana Isa alaihissalam, kejadian Isa alaihissalam, penciptaan Isa alaihissalam. An-Nisa 171. An-Nisa 171. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab jangan kamu berlebihan di dalam agamamu. Ketemu An-Nisa 171? An-Nisa 171. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan di dalam agamamu. Wala taqulu 'alallah ilal haq, jangan kamu mengatakan tentang Allah kecuali yang benar, yang hak. Jangan mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga, atau tiga dari yang satu itu. Ilal haq. Innamal Masih Isa bin Maryam, sungguhnya Al-Masih itu, Isa itu adalah anak Maryam sebagai apa? Rasulullah, sebagai utusan Allah. Dan kalimatnya, wa kalimatuh, yaitu kalimatnya itu adalah Allah mencipta Isa itu dengan jadi maka jadilah. Itu yang dimaksud dengan wa kalimatuh. Ini Al-Quran ya. Ya, sama enggak dengan hadis ini ada kata-kata wa kalimatuh? Hadis sama, ada kalimatuh. Ya. Alqaha ila Maryam, yang Allah berikannya kepada Maryam. Dan ruh darinya diberikan kepada Maryam itu maksudnya yang Allah berikan, yaitu penciptaan Isa dengan lewat kalimat kebesaran Allah dengan kata-kata kun fayakun itu. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepada Siti Maryam itu supaya Jibril meniupkan ruh yang Allah berikan, ya, yang Allah berikan sebagai ruh Isa alaihissalam, yang akan terlahir sebagai Isa alaihissalam. Maka di dalam tafsir dikatakan, yaitu malaikat Jibril alaihissalam ketika mendatangi siapa? Siti Maryam itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk yaitu manusia. Dalam bentuk manusia. Nah, akhirnya Jibril itu mendatangi siapa? Maryam dalam bentuk manusia, yaitu Allah terangkan dalam surat Maryam 16:17. Ya, bagaimana malaikat Jibril mendatangi Maryam, yaitu ketika itu fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami utus kepada Maryam itu ruhana. Ruhana itu apa? Ruh kami. Apa? Malaikat Jibril. Ya. Jadi kata-kata ruh di dalam Al-Qur'an itu makna ruh bisa jadi maknanya adalah apa? Yang pertama adalah malaikat Jibril, ruh. Dalam surat Maryam ayat 17. Ya. Kami utus kepada Maryam itu
malaikat Jibril ruhana, maka dia menyamar menyerupai menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Maksudnya yang menjadi seorang laki-laki di hadapan siapa? Maryam. Sehingga itu malaikat Jibril meniup ruh. Di dalam tafsir meniup ruhnya dari atas. Ruh ini ruh penghidup manusia. Ditiupkan maka merambat ini ruh dari atas ke bawah dalam satu riwayat, maka memasuki ruh itu ke dalam rahimnya siapa? Maryam. Mengandunglah Maryam tanpa lewat percampuran lelaki. Hanya satu-satunya itu di alam jagat raya ini. Ya, yang tanpa lewat percampuran lelaki, yaitu siapa? Kalau Nabi Isa dikandung, ditiup ruh, dikandung. Ya. Jadi yang tanpa melewati, yang dikandungnya seorang manusia, oleh seorang ibu tanpa lewat percampuran lelaki, satu-satunya di alam jagat raya ini hanya Isa. Iya kan? Tetapi manusia yang tidak lewat proses pencampuran, yaitu percampuran mani, sperma, laki perempuan, ya 3, Nabi Adam, Hawa, dan Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Isa dikandung oleh seorang ibu, kalau Nabi Isa, ya itu demikian, ya. Ditiupkan oleh malaikat Jibril dari atas, dalam satu riwayat dari dada ditiupkan. Bagaimana caranya? Ya nggak tahu kita, karena kita tidak mengalami. Ya di situ hal yang gaib, kita nggak ngalami. Ya, ini Quran. Ya, ditiupkan dari atas merambat ke bawah, masuk ke dalam rahim Maryam alaihissalam. Ya, masuk ke dalam rahim. Mengandunglah seorang, yaitu mengandunglah Maryam mengandung seorang bayi laki-laki, yaitu Isa alaihissalam. Subhanallah. Tidak bakal terjadi lagi, Ibu, kapanpun yang ada begitu. Tidak mungkin bisa akan terjadi itu. Ini keluar biasaan. Makanya Allah SWT di dalam hadis ini mengatakan bahwa apa? Yaitu dengan wa kalimatuh, dengan kalimatnya Allah. Yaitu ketika Allah mentakdirkan ingin mencipta Isa alaihissalam itu dengan kalimatnya, yaitu dengan kata kun fayakun. Jadi bagi Allah tidak sulit. Ya. Itu demikian. Jadi waruhin minhu itu dalam hadis maupun dalam ayat An-Nisa 171 itu maksudnya ruh yang ditiupkan dari Allah. Yang meniupkannya siapa? Yang meniupkannya siapa? Ruh itu Jibril alaihissalam. Nah, ya jadi hadis ini yang beriman kepada Isa hamba Allah dan Rasulnya ini, itu Allah terangkan kejadian Isa itu ada di mana? Di dalam Al-Quran, yaitu di mana? Di dalam surat An-Nisa 171. Dan juga bagaimana yaitu malaikat Jibril menyamar atau menyerupai seorang lelaki untuk menemui Maryam, ya, Siti Maryam, yaitu dalam surat Maryam ayat 17. Ya. Ini yang harus kita pahami hal tersebut. Ya. Sekarang Ibu, kenapa Allah gendeng persaksian? Di sini hadis tadi, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah yang satu, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh, dan Rasulullah Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Dan Isa hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa Rasulullah mengatakan di sini menggendeng, yaitu beriman juga kepada Isa? Padahal kita pun juga beriman kepada semua para Rasul, kan? Kan kita beriman kepada siapa? Kepada semua para Rasul, kan? Iman itu kan iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti kita iman dari nabi-nabi, dari Nabi Adam
sampai Nabi Muhammad, termasuk yaitu iman kita kepada Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kita beriman kepada Nabi Yusuf, beriman kita kepada Nabi Sulaiman, semuanya kita beriman. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran 25 Nabi dan Rasul itu kita beriman. Yang disebutkan namanya. Nama 25 Nabi itu ada di mana? Quran. Nama 25 Nabi itu dan Rasul itu. Kita beriman semuanya. Tapi di sini, di dalam hadis ini beriman kepada Allah, bersaksi kepada Allah, lantas beriman yaitu bersaksi ya. Beriman kepada yaitu bersaksi kepada Allah tidak ada ilah baginya dan kita bersaksi Muhammad sebagai hambanya dan rasulnya, lantas digandeng digabung bersaksi bahwa Isa hamba Allah dan rasulnya. Kenapa demikian? Subhanallah. Bahwa kekufuran dari Bani Israel itu yang paling puncak adalah ketika pada zaman Isa alaihissalam. Kekufuran, kesyirikan. Kalau pada zaman Nabi Musa, Bani Israel, orang-orang Yahudi itu, ya, dari Bani Israel, keturunan dari Bani Israel yaitu Yahudi itu, kalau zaman Nabi Musa orang Yahudi saat itu berbuat syirik puncaknya adalah apa? Ketika menyembah apa? Anak apa? Di dalam Al-Quran? Samiri. Anak onta. Ya, anak onta itu. Itu bentuk kesyirikan. Berhala. Jadi seakan berhala. Tetapi ketika zaman Nabi Isa, orang-orang Yahudi itu puncak dari kesyirikannya itu adalah menjadikan Allah sebagai Tuhan. Lebih dahsyat itu. Ya, lebih dahsyat. Makanya ketika Rasulullah itu ada di Madinah, ya, Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Ahlul Kitab. Ketika Rasulullah di Madinah itu berhadapan dengan Ahlul Kitab, baik itu Yahudi maupun Nasara. Iya, berhadapan itu. Nah, makanya di sini Isa ini adalah hamba Allah dan Rasul, bukan sebagai Tuhan. Itu demikian. Kesyirikannya itu yang menjadikan Isa sebagai Tuhan itu Allah abadikan bagaimana dunia ini, langit ini bisa yaitu terpecah gara-gara ucapan hal itu. Subhanallah. Dalam surat Maryam 88:92. Wa qalu takhadhar rahmanu walad. Mereka menyatakan bahwa Allah menjadikan sebagai seorang anak. Allah mempunyai anak. Dalam surat Maryam ayat 88. Ya, surat Maryam 88. Laqad ji'tum syai'an iddah, telah kalian datang dengan suatu kemungkaran yang sangat-sangat mungkar. Kemungkaran yang sangat kemungkaran, omongan itu bahwa Allah mempunyai anak. Ini dalam surat apa? Maryam. Perkataan itu, perkataan apa? Perkataan tadi Allah tuh punya apa? Anak. Allah katakan dalam surat Maryam, takadus samawat, hampir-hampir langit itu yatafattarna minhu, pecah. Dengar suara itu. Dengar omongan itu. Subhanallah. Hampir-hampir langit pecah. Subhanallah. Wa tanshaqqul ard, hampir-hampir bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung hampir runtuh. Kenapa? Karena ucapan itu. Subhanallah. Dahsyatnya itu ucapan itu, kesyirikan itu. Yang belum pernah ada pada Bani Israel sebelumnya. Belum pernah ada pada zaman itu. Ya, itu demikian. Ini yang diterangkan oleh para ulama dalam menjelaskan hadis tersebut. Kenapa digendeng antara iman kepada Allah, bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Muhammad sebagai hamba dan rasulnya, lantas Isa.
Begitu. Supaya apa? Karena pada saat itu yaitu Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang ahlul kitab saat itu. Ahlul kitab saat itu. Yang ada yaitu ahlul kitab itu siapa? Orang Yahudi dan Nasrani itu. Paham Ibu ya? Ini hadis hal tersebut. Jadi persaksian menyatakan bersaksi tidak ada ilah selain Allah itu adalah persaksian yang sangat agung. Beriman kepada diri seorang muslim itu, diri muslim yang sebetul-betulnya itu menyatakan Allah hanya ilah satu-satunya dan bersaksi Rasulullah sebagai hamba dan Rasulnya dan Isa hamba Allah dan Rasulnya dan sebagai kalimatnya yang diberikan kepada Maryam dan Allah memberikan ruh kepada Maryam, ya, memberikan ruh kepada Isa, ya, yang diberikan kepada Maryam, yang dititipkan kepada Maryam itu tersebut. Dan beriman jannah itu ada, wal jannatu haq. Itu lihat. Kenapa jannah itu hak? Ada supaya kita sebagai seorang muslim mukmin itu meyakini bahwa nanti siapapun yang berbuat kebaikan akan dibalas oleh Allah apa? Surga, jannah. Wa naru haq, dan kita bersaksi ada yang namanya neraka. Siapa yang kufur kepada Allah, siapa yang berbuat fasik kepada Allah dan sebagainya, pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini kita harus bersaksi. Supaya kita ini hati-hati. Oh, kalau kita berbuat begini, taat, jannah. Berbuat kufur, berbuat kemaksiatan, neraka. Kita bersaksi hal itu. Meyakini kepada diri kita hal tersebut. Lantas, selanjutnya 263. Dan lihat semua 263 yaitu asyidqu fit tauhid. Asyidqu fit tauhid, benar dalam hal tauhid, ya, benar dalam hal tauhid. As-sidq fit tauhid. Anas, yuk kita lihat, radhiyallahu an, dari Anas semoga Allah meridhoinya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ayo kita lihat semua, sudah? 263. Ma min ahadin yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahallahu 'alan nar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah li Muslimin man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihin nar. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min ahad, tidak ada seorang pun yang bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bersaksi Muhammad sebagai Rasulullah, sidqan, yang benar, datang dari lubuk hatinya, sidqan min qalbihi, datang betul-betul datang dari lubuk hatinya, kecuali Allah haramkan baginya neraka. Itu HP matikan, matikan HP. HP matikan. Kalau ngaji tolong dimatikan. Saya pun saya matikan. Jangan ngurusi dunia lagi, Bu. Kalau kita sudah taklim ini, Bu. Kalau masih HP dibuka berarti masih ngurusi dunia. Dunia itu kabar keluarga dan sebagainya. Sudah, kita matikan aja. Kayak saya yang terjadi dengan keluarga saya nggak ngerti menit-menit ini. Karena saya matikan HP. Itu serius berarti. Siapapun ustadznya, dimatikan HP. Kalau ibu masih buka HP, berarti ibu masih orientasinya ngaji sambil mengintip dunia. Apa yang terjadi ya? Jangan-jangan ada kabar ini nih. Nah, itu. Jangan, dimatikan. Sudah, niat ngaji. Matikan. Jangan di silent, bahkan matikan aja sementara. Ya.
Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah yang benar-benar datang dari lubuk hatinya, sidqan min qalbihi, Allah akan haramkan baginya neraka. Allah akan haramkan baginya neraka. Maksudnya apa? Allah akan memasukkan kelak ke dalam surga. Siapa itu? Sidqan min qalbi, yang benar-benar membenarkan dia dari lubuk apa? Dari lubuk hatinya. Allah akan haramkan baginya yaitu neraka orang-orang yang bersaksi, benar-benar bersaksi Allah satu-satunya ilah, ya, yang disembah, yang dimohon, yang diminta dan sebagainya. Baik. Ibu, ada perkataan dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu seorang tabi'in. Wahab bin Munabbih, ya. Ketika ditanya, Ibu, ketika ditanya, Wahab bin Munabbih ditanya oleh seseorang. Wahab bin Munabbih ditanya nih, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga, miftahul jannah? Saya ulang nih, saya ngomong ini, saya ulang-ulang pelan-pelan supaya Ibu paham ya, supaya jangan kecepatan. Bukankah la ilaha illallah itu adalah pintu kunci surga, miftahul jannah? Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Qala bala. Betul? Iya. Kata siapa? Iya ini Wahab bin Munabbih. Ketika ditanya oleh seseorang, bukankah la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga? Iya, betul, kata Wahab bin Munabbih. Walakin ma min miftah illa walahu asnan, tetapi yang namanya kunci itu harus ada geriginya. Kunci ada gerigi. Ya, saya kasih contoh lagi supaya Ibu paham. Ya, saya harus memperagakan, Bu, yang namanya kunci itu punya gerigi, Bu. Nih, gerigi nih. Ini gerigi kan? Ini gerigi kunci nih. Kalau ini tidak ada gerigi dol, bisa kita buka pintu? Bisa? Nggak bisa. Kalau apa? Kalau tidak ada gerigi. Geriginya dol bahasa kita. Nih gerigi nih. Supaya Ibu paham ya, supaya Ibu merenung. Nih gerigi. Kalau ini rusak atau ini dol, dibuka ya muter-muter aja dia di lubang kunci itu. Muter nggak bisa untuk membuka. Ya, paham ya? Yang namanya yaitu walakin ma min mista illa walahu asnan, yang namanya kunci itu harus punya gerigi. Kunci. Supaya apa? Supaya bisa buka dong. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau kamu datang dengan kunci yang ada geriginya, maka pintu itu akan terbuka. Kalau kamu datang dengan kunci yang ada geriginya. Wa illa lam yustahlak. Kalau kamu dengan kunci yang tidak ada geriginya rusak, ya pintu itu tidak dapat dibuka. Ya. Yang dimaksud itu apa? Yang namanya la ilaha illallah ini mempunyai yaitu syarat. Perkataan la ilaha illallah itu sebagai miftahul jannah itu mempunyai syarat. Seperti tadi, kita ingin membuka pintu itu harus kunci itu punya gerigi kan? La ilaha illallah pun juga harus punya syarat. Supaya apa? Supaya kita bisa buka pintu surga. Iya, barakallah. Itu apa? Yang pertama, al-ilmu bima'naha. Al-murad minha nafyan wa itsbatan. Bahwa ilmu mengetahui maknanya. Makna la ilaha illallah itu harus kita tahu maknanya. Ada ilmu di sini, ada pengetahuan tentang hal itu. Apa itu? Nafyan wa itsbatan, menafikan dan menetapkan. Ya. Ketika la ilah, apa itu? Tidak ada Tuhan. Nafi, meniadakan. Isbatnya apa? Illallah. Isbat itu apa? Yang menentukannya, yang menyatakannya. La ilah, tidak ada Tuhan. Kan masih kurang?
Lah kadang-kadang kita Bu, kadang-kadang kita dengar ini orang kadang-kadang la ilah. La ilah. La ilah. Itu kita dengar nih kadang-kadang kalau ada apa-apa la ilah, orang-orang kita la ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Apa tidak ada Tuhan? Kan kita sering dengar itu. Iya. Kadang-kadang. Bukan kadang Bu, sering. Kesalahan kita sering di mana-mana kaum muslimin. La ilah, la ilah. Bukan kadang-kadang. Banyak kaum muslimin yang begini. Ketika dia misalnya menjumpai ada sesuatu apa yang sesuatu yang apa atau kabar apa begini, la ilah. Hah? Kok la ilah? La ilah illallah. La ilah itu nafi. Nafi itu apa? Meniadakan, tidak ada Tuhan, meniadakan. Isbatnya apa? Yang menyatakannya, yang meniadakan berarti harus ada yang menyatakannya. Apa tuh? Illallah. Jadi harus tahu maknanya. Jangan kita la ilaha illallah tapi nggak ngerti maknanya itu apa. Harus jadi al ilmu bimaknaha. Yang pertama kunci surga supaya kita membuka kunci la ilaha illallah itu kita tahu maknanya itu, paham maknanya itu, yaitu nafian wa isbat, nafi dan isbatnya. Paham ya? Benar ya? Ya. Itu ya. La ilaha nafi, illallah isbat. Ya. Itu demikian. Ya, banyak riwayat dalam hadis yang lain. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Man mata, siapa yang mati wa huwa ya'lam, dia tahu, ngerti tidak ada ilah kecuali Allah, maka masuk surga. Ya'lam, ya'lam itu apa? Ngerti dia maknanya, faham. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mati, man mata wa huwa ya'lam, barang siapa yang mati dia faham, dia ngerti. Ya, apa itu la ilaha illallah? Masuk ke dalam surga. Kedua nih kuncinya nih. Syaratnya nih, la ilaha illallah. Apa? Yakin. Yakin. Al-munafi lisyak. Untuk menghilangkan apa? Keraguan, yakin. La ilaha illallah itu yakin. Yakin kita tidak ada Tuhan kecuali Allah yang memberikan segalanya, yakin kita. Ya, keyakinan itu harus dibangun ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu syarat yang kedua supaya kita bisa membuka kunci insyaallah surga itu, geriginya itu, kunci itu. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minun alladzina amanu wa rusulihi tsumma lam yartabu, yaitu orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian dia tidak ragu-ragu, tsumma lam yartabu. Ya. Itu demikian. Ya. Ya, jadi yang kedua apa? Yakin. Yakin dia untuk menghilangkan apa? Keraguan. Ketiga, al-qabul lima iqtadhathu hadhil kalimah biqalbihi wa lisanihi. Menerima dengan ikhlas, yaitu menerima konsekuensi ini kalimat. Menerima kalimat la ilaha illallah ini. Konsekuensinya baik itu dia dengan apa? Dengan apa? Dengan hati dan lesan. Dengan lesan. Ya, al-qabul. Ya. Paham ya? Ya. Ya. Ya, Pak? Kenapa, Bu? Yang kedua tadi. Tadi yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, al-qabul, menerima dari apa konsekuensi ini kalimat, baik itu dia menerima konsekuensi la ilaha, baik itu hatinya maupun lisannya. Maksudnya apa? Ketika seorang muslim mukmin meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, baik lisannya maupun hatinya tunduk kepada Allah, menerima dia konsekuensi itu. Ya, dia menerima hal itu. Ya. Ya. Jangan sampai dikatakan oleh Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, dalam surat As-Saffat ayat 35. Jangan sampai begitu dalam surat As-Saffat ayat 35. Innahum kanu, mereka, sesungguhnya mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, mereka menyombongkan diri.
Ya, mereka menyombongkan diri, ya. Mereka menyombongkan diri. Ya, itu demikian. Yang keempat. Yang keempat. Ya, yang keempat. Ya, yang keempat. Apa itu yang keempat? Yang keempat apa? Al-inqiyad lima dallat alaih. Tunduk terhadap kalimat itu. Kalimat apa? La ilaha illallah. Tunduk, menundukkan diri. Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, tunduk. Itu yang keempat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu ila rabbikum, kembali kamu kepada Rabbmu dan tundukkan kepadanya. Kalau apa? Kalau seorang muslim sudah menyatakan la ilaha illallah, maka kita menundukkan diri. Kita apa? Ya. Kita apa? Menyerahkan jiwa kita. Menyerahkan jiwa kita. Jelas Bu ya? Syaratnya keberapa? Keempat. Iya. Kalau kita sudah menyatakan kalimat la ilaha illallah itu, tunduk. Ya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala katakan hal itu supaya kita menundukkan kalau seorang muslim sudah menyerahkan diri kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhah ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi 'aqibatul umur." Dalam surat Luqman. Ya, apa kata Allah? Barang siapa yang telah wa may yuslim wajhahu ilallah, barang siapa yang telah menundukkan dirinya kepada Allah, wa huwa muslim. Wa huwa yaitu apa? Muhsin, dia orang yang berbuat kebaikan, dia telah berpegang teguh pada tali yang kokoh. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang teguh pada tali Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang menundukkan diri ke hadapan Allah. Paham ya Bu ya? Ya. Kelima, as-sidqu al-munafi lil kadzib. Ya. Ya, sidqu tadi membenarkan apa? Membenarkan apa? Membenarkan yaitu kalimat itu untuk menghilangkan yaitu dari perkataan yang dusta. Dari perkataan yang dusta. Ya, dari perkataan yang dusta. Ya, dari perkataan yang dusta. Ya, itu demikian. Yang kelima. Ya. Ya. Kenapa demikian? Ada orang yang muslim bisa jadi mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya masih ragu. Masih ragu atau bahkan bukan ragu saja, mendustakan. Ya. Dia tidak membenarkan kalimat itu, bahkan mendustakan kalimat itu. Yaitu seperti siapa? Yaitu pada zaman Rasulullah itu orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah apa? Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Yaitu di antara orang-orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kenapa? Yukhadi'unallah. Mereka menipu Allah. Walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yahda'una ila anfusahum. Dan mereka tidak menipu kecuali pada diri mereka. Maksudnya mereka melakukan itu pura-pura dia dalam arti seakan-akan beriman ini, padahal hatinya tidak membenarkan, bahkan penuh dusta. Mereka itu sama aja membohongi, menipu diri sendiri. Ya. Keenam, ya, yang terakhir ikhlas. Ikhlas kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Iya, yang keenam ikhlas. Wa huwa at-tasfiyatul amal bi salati niyyah an jami'i syawa'ib syirik. Ya. Yaitu apa? Ikhlas itu untuk membersihkan amal dari niat-niat yang tercampur kesyirikan. Ikhlas.
ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ikhlas dalam menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini dikatakan oleh Allah, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama Allah ini terbangun dari keikhlasan. Agama Allah ini apa saja harus ada ikhlas. Agama Islam ini terbangun dari keikhlasan. Siapa yang tidak ikhlas, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maksudnya apa-apa itu apa? Pahalanya tidak akan dapat. Inilah kunci untuk membuka apa? Gerigi tadi. Gerigi tadi, paham ya? Permisalan, ini permisalan maksudnya. Itulah gerigi tadi. Kalau kita tadi melakukan, meyakini ada 6 tadi, ketika la ilaha illallah, berarti insya Allah kita bisa membuka pintu surga. Paham ya? Itu yang dimaksud hal itu. Ya. Baik. Terakhir 264. Al-ikhlas fi tauhid. Al-ikhlas fi tauhid. Ikhlas dalam hal tauhid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas, apa? Yang paling, manusia yang paling bahagia, manusia yang akan mendapatkan keberuntungan, as'adun nas, dengan syafaatku, dengan syafaatku pada hari kiamat. Aku di sini siapa? Allah. Dengan syafaat Allah. Berarti belum paham Ibu konteks hadisnya ini. Saya ulang ya. Memang harus diulang 4-5 kali ya baru paham memang. Enggak apa-apa. Qala Rasulullah sallallahu, sebahagianya manusia, seberuntungnya manusia, as'adun nas, dengan syafaatku nanti hari kiamat. Syafaatku di aku di sini siapa? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya sebelum jawab dipikir dulu. Ya, dipikir dulu. Ya, pikir dulu. As'adun nas, kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya atau sebahagianya manusia itu yang akan mendapatkan nanti syafaatku bi syafaati pada hari kiamat, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya atau pada dirinya, khalisan min qalbihi au nafsihi. Ya, syafaat ini syafaatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa itu syafaat? Yaitu pertolongan. Ya, pertolongan dari Rasulullah SAW. Itu nanti kajian syafaat, kalau tidak salah saya sudah pernah itu. Ya, saya sudah pernah itu syafaat. Ya, saya sudah pernah itu syafaat ya. Jadi syafaat Rasulullah memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma, syafaat yang paling terbesar kelak ketika manusia di padang sahara, di alam mahsyar. Ketika apa? Ketika saat itu matahari didekatkan. Semua manusia termasuk para nabi, dari Nabi Adam terus sampai Rasulullah SAW kumpul. Manusia mendatangi Adam tidak sanggup. Datang saja jangan kepada saya. Datang saja kepada Nabi, yaitu Nuh. Nabi Nuh menunjuk Nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menunjuk Nabi Musa. Nabi Musa menunjuk Nabi Isa. Sampai semua tidak sanggup, hanya Rasulullah SAW yang bisa menyelamatkan, maksudnya memberi syafaat perlindungan saat itu dari, yaitu di padang mahsyar itu. Itu syafaatul uzma yang Rasulullah diberikan oleh Allah. Semua syafaat yang Rasulullah berikan kepada hambanya itu semua dengan izin Allah, dengan izin Allah.
Dan Rasulullah mengeluarkan yaitu orang-orang kaum muslimin dari neraka. Rasulullah mengeluarkan dengan syafaatnya, maksudnya telah mendapat izin dari Allah. Mengeluarkan siapa? Yaitu orang kaum muslimin yang ada iman biarpun sebesar dzarrah keluar dari neraka. Ya, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi yang bisa memberikan syafaat itu Rasulullah SAW, para malaikat, orang-orang soleh, para syuhada bisa memberikan apa? Syafaat kelak. Makanya perbanyaklah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah salawat kepada Nabi SAW. Dan yang paling pokok adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Kelak pasti akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Nah, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi adalah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya, khalisan min qalbihi. Ikhlas, betul-betul ikhlas. Lah orang-orang ini Ibu yang dia tadi gerigi tadi, syarat-syarat la ilaha illallah tadi, yang dia ilmu ada, dia paham maknanya, dia yakin, tunduk, menyerahkan dengan kalimat la ilaha illallah itu. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, tunduk, mau diatur oleh Allah dan semuanya itu, orang-orang itu kelak insya Allah kalau mati dia bisa mengatakan la ilaha illallah insya Allah. Sehingga hadis Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ketika mau mati, mudah nanti dibimbing oleh siapa? Oleh para malaikat. Yang membimbing seorang muslim kalau mati itu, yang membimbing itu bukan hanya saudara kita atau anak kita yang membisiki la ilaha illallah. Kan ditalkin la ilaha illallah. Kalau orang mati kan begitu. Bukan hanya itu saja, malaikat pun membantu orang-orang soleh untuk bisa mengatakan la ilaha illallah. Tapi nggak nampak, nggak kelihatan. Malaikat pun bantu. Bagi siapa? Orang-orang muslim mukmin yang hidupnya di dunia ini, masih hidup sekarang kita ini, selalu mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, semua beriman iman yang lain. Insya Allah ketika kita mati, ketika akan mati, Allah permudah untuk bisa kita ketika mati mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal apa nggak senang sih Bu? Ya Allah, mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bisa mampu keluar dari apa? Lesannya kita ini. Apa enggak nikmat, apa enggak rezeki? Yang mati bisa mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Ya Allah, siapa yang enggak mau begitu? Kita mengharap mudah-mudahan kita ditakdirkan hal itu ya Allah, ya Rabb. Amin. Amin, amin. Baik, selesai kajian dalam tulisan ini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ibu kalau nggak keras saya nggak dengar, apalagi di belakang. Ibu yang lainnya diam Bu, saya nggak dengar Bu. Ibu maaf. Ya. Salam. Ustaz, kan syafaat itu dari Rasulullah. Kalau kita sering baca Quran tiap hari. Apa? Kalau apa? Syafaat itu kan dari Rasulullah. Iya. Kalau kita sering membaca Al-Quran tiap hari, tiap hari tanpa baca Al-Quran. Iya. Itu Al-Quran itu menjadi syafaat kita kan? Betul. Ya, kalau itu Iya. Iya. Rasulullah mengatakan bacalah Quran, iqra'ul Quran fa'inahul syafi'an fi yaumil qiyamah. Bacalah Quran karena Quran itu menjadi syafi'. Syafi' itu adalah menjadikan syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Iya, Quran. Iya. Jadi Quran pun juga menjadi, makanya tadi saya katakan kajian syafaat itu ada kajian tersendiri. Ya, tapi kalau tidak salah saya sudah pernah hal itu. Betul Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Baik. Ada lagi mau dijelas lagi? Ya. Alhamdulillah kalau begitu jelas. Ya. Dalam hubungannya dengan kajian kita ya, jangan di luar konteks. Ya. Gimana Bu? Iya. 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 Ini ada pertanyaan ya, kalau orang sudah bisa mengatakan mau mati baca la ilaha illallah, ya insya Allah itu orang itu ikhlas. Bu, mau mati mengucapkan la ilaha illallah itu tidak seperti kayak kita gampangan seperti kita masih sehat begini. Kalau
sampai bisa, luar biasa. Ya insya Allah itu adalah karunia Allah, itu kefadilah Allah. Ya kan? Jadi mengucapkan la ilaha illallah tidak seperti kayak kita sekarang masih sehat begini ini. Ini orang yang sudah dalam keadaan nazak, dalam keadaan sekarat bisa mengucapkan luar biasa. Ya insya Allah yang tadi dikatakan siapa yang ketika mau mati mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah itu adalah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah. Insya Allah. Betul. Ikhlas. Baik, saya tutup kalau begitu. Ya, ini kan masih kurang 2 menit lagi azan ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Ya. Baik, ya mudah-mudahan jadi paham jelas ya yang disampaikan ya lewat tadi kajian kita tadi hadis ya. Amin, insyaallah jelas. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi saya tutup. Ya. Bu, ini Bu, saya akan ini bagi yang siapa bisa baca surat Bani Israil itu surat apa? Iya, Isra. Tadi siapa tadi? Tadi Isra. Tadi siapa yang ngomong Isra tadi? 17. Tadi siapa Isra? Tapi siapa tadi? Iya tadi, monggo. Tadi Isra. Iya. 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 Surat Bani Israil itu surat Al-Isra, betul. Ini Bu. Bu, satu lagi. Iya sama-sama. Khair insyaallah. Surat Ghafir surat apa? Mukmin benar. Iya, mukmin. Fadhal. Tadi mukmin tadi. Iya. Ya, mukmin. Surat Ghafir itu surat mukmin. Disebut juga dengan surat mukmin. Betul. Surat Al-Munjiyat surat apa? Surat Al-Munjiyat. Apa? Muluk, betul, muluk. Ya, betul. Masya Allah, berarti Ibu paham. Padahal jarang yang paham Al-Munjiyat. Baik ini Bu. Baik Ibu-ibu, saya sudahi. Ya, ya sama-sama. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita barokah ilmu. Memberikan kepada kita barokah ilmu. Siapa yang insya Allah mendekat kepada Allah dengan ikhlas, mendekat kepada Allah, kita ngaji ke sini dengan ikhlas. Ngaji, tujuannya ngaji bukan untuk ketemu orang, bukan insya Allah ikhlas, Allah beri berkah ilmu, Allah beri insya Allah hidayah ilmu, sehingga kita ngaji sedikit paham. Ada orang banyak ngaji tahun-tahunan nggak ngerti-ngerti tentang Islam, banyak. Kenapa? Niatnya mungkin berbeda ya, dan dia dalam arti tidak niatnya ini sudah dunia dan tercampur gitu, ada dunianya juga, sehingga Allah tidak memberikan keberkahan ilmu. Maka daripada itu yuk kita niatkan ikhlas kita untuk ngaji sehingga Allah memberikan kita yaitu berkah ilmu, hidayah ilmu, sehingga kita insya Allah tetap istiqomah. Amin, tetap istiqomah. Baik, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.